Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tunisa dari kelas 1231 absen 31. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang konfigurasi IP, membagi bandwidth, konfigurasi hotspot, remote mikrotik, dan blok situs. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yaitu ada mikrotik, lalu kabel power, kabelan, Ethernet, dan laptop. Sambungkan kabel power ke mikrotik dan ke stop kontak. Kemudian sambungkan Ethernet ke port 1. Lalu sambungkan kabelan ke mikrotik dan ke laptop. Selanjutnya yaitu masuk ke aplikasi Winbox dan memasuki aplikasi Winbox. Sampai tampilannya seperti ini. Berikut adalah topologi yang saya buat. Yang pertama di bagian cloud, IP-nya yaitu 192.168.3.45/24. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Selanjutnya yaitu di bagian router terdapat dua IP masuk. Yang pertama Ether 2, IP-nya yaitu 192.168.31.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Di bagian WAN 1, IP-nya yaitu 192.168.32.1/24. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu IP keluarnya yang di laptop yaitu 192.168.31.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya yaitu 192.168.31.1. IP keluar yang di handphone yaitu 192.168.32.2. Subnet masknya 255.255.0. Gateway-nya 192.168.32.1. Yang pertama yaitu klik IP, lalu klik DHCP client, lalu klik tanda plus. Di bagian interface kita ganti menjadi Ether 1, lalu apply dan off. Kemudian klik IP, lalu klik menu address. Di bagian menu address kita klik tanda plus, lalu di bagian address kita ganti IP menjadi absen masing-masing. Dan di bagian interface kita ganti menjadi Ether 2. Setelah itu klik IP, lalu klik DNS. Di bagian DNS server kita ganti menjadi 8.8.8 dan 8.8.4.4. Kemudian kita checklist allow remote request. Selanjutnya klik IP, lalu DHCP server. Klik DHCP setup. Di bagian ini kita ganti menjadi Ether 2. DNS server kita ganti menjadi 8.8.8.8 dan 8.8.8.4. Kemudian kita ping di menu new terminal, ping google.com.
Jika sudah, klik IP lalu klik firewall. Klik tanda plus, lalu di actionnya kita ganti dengan miss query. Lalu di generalnya kita ganti yang out interface menjadi ether 1. Jika internet belum tersambung, kita buka control panel. Di Ethernet 3 ini kita disablekan dan kita enablekan kembali. Jika sudah tersambung, ada tandanya di sebelah kanan bawah. Lalu, sebelum kita membagi bandwidth, kita speed test terlebih dahulu agar terlihat perbandingannya sesudah dan sebelum melakukan bagi bandwidth. Dan ini adalah hasil sebelum membagi bandwidth. Setelah itu kita buka QList, lalu klik tanda plus. Di bagian name kita ganti dengan LAN 1 dan targetnya kita ganti dengan Ether 2. Max limitnya kita ganti dengan 5M. Lalu apply dan off. Setelah itu lalu kita bagi bandwidth. Setelah bagi bandwidth lalu kita speed test lagi agar terlihat perbedaan setelah membagi dan setelah sebelum membagi bandwidth dan sesudah membagi bandwidth. Ini adalah hasil setelah membagi bandwidth. Lalu kita klik menu firewall, lalu klik LAN 1 dan klik checklist. Kemudian di bagian mode kita ganti dengan upgrade. Lalu SSID kita ganti menjadi nama kalian masing-masing atau yang lain. Setelah itu klik menu hotspot. Di bagian hotspot kita klik server, lalu klik tanda plus, lalu klik hotspot setup. Di bagian DNS name kita ganti menjadi nama kalian masing-masing dan ditambahkan dengan .com. Password sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Setelah itu kita ke user profile. Di bagian general, di bagian name kita ganti dengan sesuai nama kalian masing-masing atau yang lain, dan rate limitnya kita ganti 3M, size 3M atau boleh yang lain.
Setelah itu, klik user, klik tanda plus, lalu di server kita ganti menjadi hotspot 1 dan name kita ganti sesuai nama yang kalian inginkan. Dan di bagian profile kita ganti menjadi nama yang ada di user profile tadi. Kemudian setelah membagi hotspot, kita sambungkan di HP. Kita login menggunakan nama yang sudah diisi yang tadi. Jika sudah terhubung, maka kita speed test di handphone. Apakah hasilnya sesuai atau tidak yang tadi 3M/3M. Dan ini adalah hasilnya setelah membagi bandwidth di handphone. Lalu klik PPP, lalu OVPN client. Di bagian ini kita di dial out. Konektornya kita sesuaikan dengan akun free DNS yang kalian sudah daftar. Lalu usernya juga sama, sesuai dengan akun yang sudah kalian daftari di free DNS. Dan passwordnya juga. Setelah muncul tanda R, lalu kita buka aplikasi Mikrotik, lalu kita connect. Jika ada tampilan seperti ini, kita klik letter, lalu kita klik garis 3 di kiri atas, lalu kita klik menu IP, lalu hotspot, lalu klik user. Kemudian di bagian user ini kita tambahkan user sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Isi password sesuai dengan yang kalian inginkan, dan profile kita ganti menjadi nama yang sudah kita tambahkan di laptop tadi. Dan server kita ganti menjadi hotspot 1. Setelah sudah, kita sambungkan user yang baru kita tambahkan di handphone. Jika sudah terhubung, lalu kita akan memblok web. Yang pertama yaitu kita klik IP, lalu klik firewall, klik NAT. Sebelumnya kita akan membuka CMD terlebih dahulu. Lalu kita klik nslookup facebook.com. Nah,
yang di address kita salin, lalu kita isi di new firewall address list. Namanya kita ganti menjadi Facebook, lalu yang tadi disalin kita tambahkan di address. Jika semua IP yang sudah kita masukkan itu sudah sama semua, lalu kita klik filter rules, lalu klik tanda plus. Di bagian advance, ganti address list menjadi Facebook, dan di menu action kita ganti menjadi drop. Jika sudah, klik Chrome, lalu kita cari Facebook. Jika tidak terbuka, tandanya kita berhasil memblok web situs. Dan kita mencoba membuat tab baru, kita mencari ayam. Jika muncul tandanya kita berhasil memblok situs hanya Facebook. Sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.